Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tia Diawirati bersama dengan narasumber saya adalah Fakih Al-Fajar. Dalam produksi kali ini saya akan membawakan tema pentingnya mendalami ilmu agama dan ilmu dunia secara seimbang. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Fakih. Bagaimana sih ilmu agama dan ilmu dunia dapat membantu seseorang menjadi lebih seimbang dalam menjalani kehidupan? Oke, terima kasih. Jadi pembahasannya dalam tadi pertanyaannya itu kan ada ilmu dunia dan ilmu akhirat kan, seperti itu. Sebenarnya dua ilmu itu saling berkesinambungan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, pertanyaannya itu harus bagaimana antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, dahulu mana sih gitu kan. Kalau pertanyaan seperti itu berarti kita lebih dulu adalah ilmu akhirat. Juga bisa ilmu dunia dulu. Contohnya, saya mau makan, saya mengambil nasi, itu adalah ilmu dunia, cara mengambil nasinya loh. Nah, namun ilmu akhiratnya saya diniati dengan saya makan dengan niat untuk menambah energi saya, biar saya bisa beribadah, biar bisa sekolah dan sebagainya. Jadi ilmu itu banyak, itu dalam segi contoh gambaran kecil saja. Ilmu masih banyak, ilmu dunia dan ilmu akhirat itu dalam bentuk apa lagi. Itu kalau kita lebih dulu mana, lebih dulu niatnya kita mau apa, baru kita bisa menjalankan seperti itu. Selanjutnya yang saya akan tanyakan yaitu bagaimana sih ilmu agama dan ilmu dunia dapat membantu seseorang dalam menjadi orang yang berilmu dan berkontribusi pada masyarakat? Dalam pertanyaan itu, agar kita bisa menjadi seorang seorang pelajar atau seorang yang mempunyai ilmu bisa mempunyai kontribusi dalam masyarakat. Intinya poinnya itu ya, teman-teman. Jadi gimana kita bisa bermasyarakat, dalam ilmu kita bisa bermasyarakat oleh masyarakat, itu kita bisa melihat dari segi keilmuan dulu. Kita harus flashback, kita harus menyadari ilmu yang kita dapat. Kadang karena kebanyakan orang dalam zaman sekarang, dianya sudah merasa pintar, namun dianya membuat orang jadi keblinger. Karena apa? Karena orang itu belum mampu atau belum mapan dalam keilmuannya. Jadi kalau kita mau terjun, mau berdedikasi ke masyarakat, kita harus flashback ilmu yang kita dapat itu seberapa dulu. Kalau kita mampunya cuma satu langkah, kita maju satu langkah saja. Jangan sampai kita kuatnya satu langkah, berjalan 5 langkah. Itu karena apa? Akan menyesatkan orang yang di belakang. Cara mobil yang kita bawa itu kapasitasnya cuma 10 orang, ya hanya 10 orang. Jangan kita membawa lebih dari 10 orang, 20 orang. Jadinya apa? Kita akan nabrak atau mungkin akan mobil itu akan rusak karena tidak sesuai kapasitas. Jadi jadilah orang yang berilmu sesuai kapasitas ilmumu. Kalau emang kamu belum pintar, berarti kamu belajar. Dan orang yang belajar itu karena apa? Tolabul ilmu itu sampai kita meninggal dunia pun kita harus mencari ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu apa saja. Selanjutnya saya akan bertanya, apa sih pengalaman saudara Fakih dalam hidup di pesantren itu? Oke. Dalam saya perjalanan hidup di pesantren, kalau segi dari pengalaman, sebetulnya kisah kasihnya itu saya sebenarnya tidak suka kalau saya masuk pesantren, karena di gambaran saya itu dulu pesantren itu, kayaknya kok serem banget, harus mandiri, harus gimana. Karena dari disitulah saya oleh orang tua berangkatkan ke daerah Pekalongan. Dan disitu setelah saya masuk ke pesantren, yang saya anggapan saya itu pesantren adalah tempat yang mungkin tidak asik, ternyata saya anggap pesantren itu adalah tempat yang paling asik selama saya hidup di dunia. Karena apa? Dengan adanya saya hidup di pesantren, saya tahu bagaimana cara memaknai hidup, dengan cara saya berakhlak yang baik, dengan sopan santun kepada guru, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang teratur, dan menjadi orang yang berilmu dan bisa melakukan ilmunya sesuai apa yang dianjurkan oleh kamu. Seperti itu. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang
yang sudah saya tanyakan kepada Saudara Fakih Al-Fajar. Terima kasih sebelumnya untuk narasumber saya, Saudara Fakih Al-Fajar, dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.